Mesti saya sampai, saya tidak semalam saya pegang Alkitab sampai jam 4 pagi. Saya si Ezra jam berapa si Ezra bangun tuh pagi-pagi, dia tiba-tiba terbangun 3:30 pagi begitu. Jadi saya curi masa dari jam 1 lebih sampailah dia terbangun. Saya pegang Alkitab, saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang kau mau kasih sampai sebenarnya, saya bilang. Dan hati saya tuh duluan sudah menaik, dan sampai sekarang saya masih boleh rasa apa yang saya rasa semalam beliau tadi pagi. Saya pegang Alkitab, saya tidak dapat membaca, air matanya tidak berhenti turun. Tuhan bilang, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Maksudnya itu kita semua jemaat Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1. Kita cepat-cepat saja. Tajuk besar kita di sini, merendah hatilah. Itu tajuk kita pada malam hari ini. Ayat pertama, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ini bukan Piramlia, Tanjung Rambut dan segala. Ini firman Tuhan. Jadi kita lihat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Nah, ini kita sudah diperjelaskan membuang hajat itu apa. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Di sini jemaat Tuhan kita pernah belajar. Nah, pada ketika ini urapan Saul itu sudah ditarik kembali oleh Tuhan pada masa ini. Disebabkan itulah Saul coba membunuh Daud, sehingga dia mencari dimanapun Daud berada, dia mau membunuh.
Tetapi ketika Daud di belakang gua itu, mereka nampak Saul, dia membuang hajat, orang bilang pergi tandas, buang air besar. Nah, itulah maksudnya membuang, itulah maksudnya hajat. Jadi membuang hajat. Jadi sekali itu rekan-rekan Daud bilang, dia bilang Tuhan sudah memberikan, dia bilang Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kalau kita di sini Sabah, wih, Tuhan Yesus sudah bagi kau peluang, kau bunuhlah dia. Begitu. Tapi kan firman Tuhan ini kan ini lebih kepada yang jadi kalau kita yang lebih memahami, yang kaum yang lebih mengerti, kira begitulah. Si Saul sudah di depan mata kau, kenapa kau tidak mau bunuh, dia bilang. Begitulah tuh kawan-kawan dia, rakan-rakan seperjuangan dia. Tetapi Daud bilang tidak, saya tidak akan membunuh dia, apalagi dia diurapi Tuhan. Sedangkan pada waktu itu urapan yang ada dalam pribadi Saul itu sudah tidak ada, tetapi dia tetap menghormati Saul sebagai hamba yang diurapi oleh Tuhan. Kamu bayangkan tuh, itu seseorang, sedangkan pada waktu itu Daud sudah diurapi tau. Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin pada waktu itu. Dia sudah bunuh banyak. Tetapi dia tidak memandang rendah Saul. Dia tetap menghormati Saul. Walaupun Saul, dia sudah tahu yang urapan itu tidak ada pada Saul, tapi dia tetap menghormati Saul. Dia mengatakan, saya tidak akan mengganggu orang yang diurapi, dia bilang. Namun tahu, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di sini. Kan selalu saya cakap, manusia ini dengan kelemahan. Kalau kita di sini, bila kita rasa seseorang itu seperti macam itu urapan dia, macam itu urapan Tuhan di dalam badan seseorang itu seperti sudah hilang, kita jangan banyak meleter. Bersatu hati mendoakan untuk dia supaya urapan itu kembali. Itulah maksud dia unite, jemaat Tuhan. Ini sekarang Tuhan sedang mengajar kita untuk menguasai ini kerendahan hati. Ini perlu. Ini sangat perlu tau. Sebab bila tidak ada nih kerendahan hati, kita manusia sangat susah menerima teguran dan nasihat. Sebab dia pikir dia aja yang betul, dia aja yang betul. Apa orang cakap tuh tidak betul batu? Mana ada betul tuh? Ketika saya begini-begini, tidak juga begini-begini. Itu maksudnya tidak kerendahan hati. Aku bilang TV Joshua, kau betul atau kau salah, tetap merendahkan hati, diam, dan berbaliklah kepada Tuhan. Berdoalah. Itu ajaran TV Joshua. Kau salah atau tidak, tetap berdiam. Terus kau cepat-cepat duduk di kaki Tuhan, tanya, berdoa, menangis. Kalau iya pun kau rasa kau salah, menangislah. Kalau kau rasa kau tidak salah, tapi kau tetap dikatakan kau salah, menangislah. Belajar merendahkan hati. Ini perlu tau jemaat Tuhan. Sebab gereja ini memang suatu masa nanti akan membesar,
kalau saya betul, dia tidak betul, saya saja betul. Tidak boleh tuh. Itu membuat perpecah belah dalam kalangan jemaat kalau kita semua kalau tidak ada yang memiliki dan menguasai kerendahan hati. Kamu pikir gembala sidang cakap-cakap merendah hatilah, merendah hati, belajar rendah hati, belajar dengar nasihat, teguran begini. Itu bukan sembarangan tahu. Mari kita buka di dalam Matius. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, bilang Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kamu pikir kita disuruh-suruh rendah hati itu tidak ada dalam Alkitab kah? Tidak dalam pribadi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya pun belajar jemaat Tuhan. Apa saya bilang? Kita sama-sama belajar kan? Saya tidak akan lari dari konsep itu, dari prinsip itu. Sebab memang kita perlu sama-sama belajar. Bila seseorang hamba Tuhan itu atau seseorang pelayan kah, jemaat kah, belajarlah bersatu. Gunakan otoritas sebagai unite. Itu yang Tuhan mau. Otoritas kuasa sebagai unite. Itu belum dilaksanakan. Belum terlaksana sepenuhnya di tempat ini. Sedangkan Tuhan yang kita sembah Tuhan hanyalah satu, Tuhan Yesus. Untuk mencapai kesatuan iman itu, kemudian di depan dia, kesatuan iman. Kesatuan. Maksudnya kita harus bersatu. Bukan hanya seorang pribadi, tetapi semua. Itulah kenapa Tuhan bagi slogan Unite. Bukan kamu nampak ada segelintir jemaat kah, hamba Tuhan kah, pemimpin kah, deacon kah, penutua kah yang bermasalah, terus kamu bilang ngingung. Lepas itu masuk roh jahat, sebab bagi celah. Lepas masuk roh jahat terus bertuduh-tuduh, bertunjuk-tunjuk dengan tuh setan. Coba kita pikirlah sekarang. Sekarang nih kena bongkar rahasia nih. Coba kalau kita ada kesatuan, tidak akan jadi begitu. Kamu tahu ada satu hamba Tuhan, Profet Magaya. Tidak orang percaya sudah sama dia. Dia betul-betul hamba Tuhan kah tidak? Banyak hamba Tuhan sudah mengata-ngatai dia. Dan ketika itu itulah semalam sepulang tuh Alkitab, Tuhan Yesus kasih musim muka dia. Tiada sudah yang percaya dengan dia. Tinggal dia berharap sama Roh Kudus lagi. Sampai Profet JB Makananisa kasih cipta lagu untuk dia. Terkejut saya. Woi. Dia bilang setiap hamba-hamba yang sudah kupilih tidak akan lari daripada dikatai-katai orang, termasuk orang-orang yang diurapi. Terus Tuhan kasih nasihat di Joshua. Asal hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, dia sudah mati, orang masih bingung-bingung sampai masuk berita news. Dia bilang ini begini. Tuhan, kenapa saya menangis? Tuhan kasih rasa saya tuh
hati orang. Bukan senang jemaat Tuhan. Dan dia cakap sama anak dia ketika dia di dalam penjara. Dia cakap sama anak dia, "San," dia bilang. Kalau satu kamu tahu lah, anak laki-laki. Terus dia bilang, "San," dia bilang, "don't say anything in front of the people. Don't say anything." Dia bilang jangan cakap apa-apa di depan mereka semua, di depan jemaat, jangan apa-apa. Hanya kau ucapkan satu perkataan saja, "Terima kasih." Thank you, dia bilang. Jadi anak dia yang mengambil alih pelayanan bapak dia selama bapak dia di penjara. Tetapi kenapa gereja itu, Tuhan memperlihatkan saya, kenapa gereja itu begitu besar dan semakin besar? Sebab mereka ada unite. Kamu tahu jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang mengatai-ngatai Prophet Magaya, dorang tidak dengar. Itu jemaat Tuhan tetap berdoa, berpuasa. Mau tengok? Kita perlukan unite yang sebenarnya. Mau gereja besar, unite. Bukan saja setakat perkataan unite, berdoa unite. Bukan setakat itu, perbuatan itu. Berkorban unite, iman unite, kasih unite, menjalankan unite, pelayanan semua unite, praise and worship pun unite, main music pun unite, menari rebana pun semua unite. Bukan sekadar kamu dalam nama Yesus baru bilang unite, tidak. Itu bilang Tuhan Yesus, itu yang aku mau. Kamu lihat ini, dia bilang, dia kasih tahu saya, dia kasih tipu saya semalam. Saya punya hati tidak berhenti, sedang tangan saya semua bergetar. Kamu tahu nih, Prophet Magaya bukan biasa-biasa tahu. Ini hamba Tuhan sangat luar biasa nih. Kamu ceklah di YouTube kalau kamu tahu acara saya. Dan dia bilang, Prophet JB Makananisa, dia bilang ketika tidak ada manusia yang mendengar dan mempercayai apa yang kau katakan, kau nyanyilah nih, dia bilang. Sampai Prophet JB Makananisa kasih dia lagu untuk Prophet Magaya. Dia bilang Roh Kudus lah kau punya. Hanya Roh Kudus yang mengerti apa yang kau lalui. Panggillah Roh Kudus. Nyanyilah nih, dia bilang, ketika kau di penjara. Woi, sekali saya tengok, saya punya hati, Tuhan Yesus bilang ini berat. Bilang Tuhan Yesus, ini yang aku mau. Ini. Banyak Tuhan Yesus kasih tahu saya semalam dari pagi, tapi saya hanya beritahu yang itu saja. Bukan hanya setakat sewaktu mereka berdoa, tetapi ketika mereka mengalami masalah, sesama pelayan mereka maupun hamba-hamba Tuhan maupun pemimpin pelayan gereja, dibilang berdoalah bersatu hati. Gunakan otoritas sebagai unite. Hari 2 tuh malaikat suruh kita pusing kan begini. Mau tidak mau buat, mau tidak mau buat. Boleh nampak jemaat Tuhan? Boleh tahu? Kenapa labanya kali-kali turun? Sampai ada yang bersuara begitu dalam hati. Tapi saya tidak dengar saja. Banyak yang tidak mempercayai. Betul jemaat Tuhan,
Semakin lama semakin akan tertinggal kau. Siapa yang tidak percaya, semakin seperti kamu sendiri akan merasa kamu dipesongkan, dibiarkan. Sebab yang membuat kamu pikiran begitu bukan dari Roh Kudus, roh jahat. Tidak orang yang cakap bisa tidak mau sudah tuh kalau dia. Tidak. Roh jahat yang membuat kamu berpikiran begitu. Kamu yang sendiri mengeluarkan diri kamu sendiri. Ketika kita mendapat kesatuan itu, bila kita sudah menguasai otoritas kesatuan itu, di sanalah mulai. Yang kamu heran kalau tiba-tiba orang bagi gedung besar free, mana kamu tahu? Sebab Tuhan mau menyatakan kuasa dia kan. Kita pergi di dalam Efesus pasal 4. Siapa yang mau berdiri? Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa dia bilang di sini? Kenapa Tuhan kasih nyatakan sudah ada nabi, ada rasul di tempat ini? Sebab Tuhan sedang memberikan, sedang menyatakan, ingin menyampaikan, mengutarakan apa yang Tuhan ingin menyampaikan kepada jemaat, tetapi berbeza-beza cara penyampaian. Itu maksud dia hikmat. Kan cara kami menyampaikan firman Tuhan tuh berbeza-beza. Apostol Ethan Reda lain, Bu Gembala lain, pastor lain, saya lain, Pastor James lain, lain-lain kan. Itu maksudnya hikmat. Tetapi tujuannya itu sama, untuk mencapai kesatuan iman. Sebab Tuhan sedang memberitahu kepada mereka yang matang. Kan hari dua saya kasih sampai tentang tuh firman Tuhan. Kepada mereka yang matang saja, mereka akan mengerti apa yang Tuhan ingin kasih sampaikan kepada kita semua. Matang di dalam rohani, bukan susu, bukan bayi. Terus saya mau buka-buka semua tuh lama tuh. Kita kasih terus di ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah ini maksudnya, ini banyak orang boleh menyampaikan firman Tuhan, tetapi sedikit yang betul-betul menyampaikan firman Tuhan di dalam menggunakan otoritas Roh Kudus, Tuhan Yesus. Maksudnya sedikit saja yang benar-benar diurapi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hanya sedikit, tidak semua. Walaupun banyak hamba Tuhan dalam muka bumi ini, banyak pendeta, banyak nabi, banyak rasul, evangelis, banyak.
Tetapi hanya sedikit saja yang menyampaikan kebenaran firman itu di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi jemaat Tuhan, bila kita ditegur, belajarlah rendah hati. Saya mencoba begitu, bukan saya pun perfect, tidak. Saya sendiri pun belajar jemaat Tuhan. Saya sedang belajar menguasai itu. Saya mau belajar. Dan itu bukan senang tau. Ketika kau berada di dalam posisi yang kau tidak melakukan apa-apa, tetapi kau dikatakan begitu, itu bukan senang. Itulah saya kasih sampai kesaksian tadi mengenai itu Profet Magaya. Itu pelajaran kita, pelajaran saya juga. Dan saya pun pernah mengalami yang orang bilang, kalau saya itu, tiada itu. Nah, mau juga menangkan, tapi kita tidak boleh menang di dalam daging. Kita tidak kasih menang tuh daging tuh. Itu kemenangan hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Bangun jemaat Tuhan, bangun. Kamu akan mengerti bila kamu akan mengalami itu secara pribadi. Masing-masing kita akan diproses. Ada waktu dia. Jadi bila ditegur, tak malaikat kah, setan kah, dibilang, "Wih, kau tidak api." Bukan terus tidak mau jadi asya, terus pergi belakang dia mau jadi asya sampai rapi. Jadi dia tengok orang yang, oh bagus saya pergi pas sama orang yang anu lah, terus ini terapi. Kan kebanyakan begitu kan. Saya tengok kalau ada yang asya-asya terus dia punya apa semangat dia jadi asya kan terus drop down, semacam dia tidak mau jadi asya. Terus sampai pastor bilang, lawan itu dalam iman, lawan. Itu maksudnya diberi semangat. Semangat jemaat Tuhan. Kamu mesti mencapai itu. Sebab itu memerlukan sokongan yang besar. Bukan hanya satu pribadi.